Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Lita Ramadjana dengan NIM 124311303. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Irfan, SPD, MOr. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi, yang dimana ideologi merupakan sistem pemikiran yang berisi nilai, gagasan, serta tujuan yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ideologi tidak hanya berupa konsep, tetapi juga menjadi dasar dalam bertindak dan menentukan arah kehidupan suatu kelompok atau bangsa. Selain itu, ideologi memiliki karakteristik tertentu yang menunjukkan bagaimana ideologi tersebut terbentuk, berkembang, serta mempengaruhi kehidupan sosial dan politik. Karakteristik ideologi yang pertama yaitu ideologi muncul dalam situasi kritis, yang dimana ideologi biasanya lahir ketika terjadi ketidakpuasan atau ketegangan dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan gagasan baru sebagai solusi. Yang kedua yaitu ideologi sebagai pola pemikiran sistematis, yang dimana ideologi tersusun secara teratur, rasional, dan menyeluruh sehingga dapat menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu ideologi memiliki ruang lingkup luas, yang dimana ideologi mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari pandangan sederhana hingga konsep yang kompleks dan menyeluruh. Yang keempat yaitu ideologi mencakup berbagai satra pemikiran, yang dimana ideologi dapat dipahami di tingkat sederhana hingga kompleks serta dipengaruhi oleh aspek intelektual, emosional, dan kepentingan individu maupun kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Ideologi memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Selain berfungsi secara umum dalam menjaga keteraturan sosial, ideologi juga memiliki fungsi khusus yang membantu manusia memahami realitas, menentukan arah hidup, serta menjaga stabilitas dalam kehidupan bersama. Dengan adanya ideologi, kehidupan yang kompleks dapat menjadi lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Di mana fungsi ideologi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu melengkapi struktur kognitif manusia, yang dimana membantu memahami, menafsirkan, dan memberikan makna terhadap realitas kehidupan yang kompleks. Yang kedua yaitu sebagai panduan, yang dimana menjadi pedoman dalam tingkah laku serta menentukan tujuan dan cara mencapainya. Yang ketiga yaitu sebagai lensa, cermin, dan jendela, yang dimana membantu melihat dunia, memahami diri sendiri, serta menjadi sarana agar orang lain memahami kita. Yang keempat yaitu sebagai pengendalian konflik dan integratif, yang dimana mengatur hubungan sosial, mengurangi konflik, serta memperkuat persatuan dalam masyarakat. Slide selanjutnya yaitu macam-macam ideologi, yang dimana macam-macam ideologi di dunia menunjukkan adanya perbedaan pandangan hidup yang berkembang dalam berbagai bangsa. Setiap ideologi memiliki ciri khas, tujuan, serta cara pandang tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, budaya, serta kondisi sosial yang melahirkan ideologi itu. Dengan memahami berbagai ideologi, kita dapat melihat karakter masing-masing sekaligus memahami posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, yang dimana macam-macam ideologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ideologi fasisme, yang dimana menekankan kekuasaan mutlak, bersifat totaliter, serta mengutamakan kepemimpinan yang kuat. Yang kedua yaitu ideologi komunis, mengutamakan kepemilikan bersama, menghapus kelas sosial, dan menempatkan negara sebagai pengatur utama. Yang ketiga yaitu ideologi liberal, menjunjung kebebasan individu, hak asasi manusia, serta sistem demokrasi. Dan yang terakhir yaitu ideologi Islam, berdasarkan ajaran agama, menekankan nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah. Yang kelima yaitu ideologi Pancasila, berdasarkan nilai-nilai bangsa Indonesia, mengutamakan keseimbangan antara individu dan masyarakat, serta persatuan dan keadilan sosial. Slide selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia, yang dimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara pandang terhadap politik, ekonomi, dan agama. Setiap ideologi memiliki ciri khas yang mempengaruhi sistem pemerintahan serta kehidupan masyarakatnya.
Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat. Berbeda dengan ideologi lain yang cenderung lebih menonjolkan satu sisi tertentu. Perbedaan tersebut dapat kita lihat melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu politik dan hukum, yang dimana liberalisme menekankan kebebasan individu, komunisme cenderung otoriter satu partai, sosialisme mengutamakan kebersamaan, sedangkan Pancasila menekankan demokrasi dengan keadilan bagi seluruh rakyat. Yang kedua yaitu ekonomi, yang dimana liberalisme mengarah pada kapitalisme dan persaingan bebas, komunisme menempatkan negara sebagai pengusaha ekonomi, sosialisme menekankan pemerataan, sementara Pancasila mengatur ekonomi untuk kesejahteraan bersama tanpa merugikan masyarakat atau rakyat. Yang ketiga yaitu agama, yang dimana liberalisme memandang agama sebagai urusan pribadi, komunisme cenderung menolak agama, sosialisme mengarahkan agama untuk kebersamaan, sedangkan Pancasila menjamin kebebasan beragama dan menjunjung nilai ketuhanan. Dan yang keempat yaitu individu dan masyarakat, yang dimana liberalisme mengutamakan individu, komunisme lebih menekankan negara daripada individu, sosialisme mengutamakan masyarakat, sedangkan Pancasila menyeimbangkan keduanya. Slide selanjutnya yaitu pentingnya ideologi Pancasila di tengah-tengah ideologi lainnya, yang dimana pentingnya ideologi Pancasila di tengah berbagai ideologi lainnya terlihat dari perannya sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam hubungan sosial, masyarakat, maupun negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya berkembang menjadi norma yang digunakan dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan budaya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, bangsa Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan serta menjaga keutuhan negara dari pengaruh ideologi lain. Upaya untuk mempertahankan dan menguatkan ideologi Pancasila dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran untuk mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melaksanakan Pancasila secara konsisten dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga yaitu menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa Indonesia. Kesimpulan dari materi ini yaitu ideologi adalah sistem pemikiran yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ideologi memiliki karakteristik seperti muncul saat krisis, tersusun sistematis, serta berfungsi sebagai panduan dalam memahami realitas, bersikap, dan menjaga persatuan. Berbagai ideologi memiliki perbedaan pandangan, namun Pancasila menonjol karena mampu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta menjunjung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.